Terima kasih anak-anak yang sudah datang pada sore hari ini dan luar biasa kalian tetap semangat untuk belajar gitu ya. Seberapapun orangnya kita akan mulai dan kita akan tetap laksanakan seperti biasa gitu. Kita awali dulu dengan berdoa ya anak-anak ya. Ustadzah yang akan memimpin, siap gerak. Kita awali tambahan sore pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari bersama bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga mendapatkan manfaat serta pahala dari untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Itu ya. Dengarkan baik-baik anak-anak sebelumnya bahwa materi yang sudah Ustadzah ajarkan, baik itu di tambahan sore maupun yang ada di sekolah, itu akan Ustadzah lanjutkan. Jadi Ustadzah tidak memandang ini berapa orangnya yang datang, yang hadir, sudah Ustadzah rekam juga. Jadi Ustadzah anggap sudah Ustadzah ajarkan. Besok tidak akan Ustadzah ulang kembali karena waktunya kita tidak cukup anak-anak, waktunya mepet gitu ya. Sedangkan materi yang harus kita pelajari itu cukup banyak, yaitu materi kelas 7, 8 dan kelas 9 gitu. Oke. Ya, kita akan segera mulai. Sudah izin untuk share screen ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa mau tanya boleh, mau usul saran juga boleh gitu ya. Sudah tahu ini ya, ini adalah materi persiapan latihan ujian sekolah IPA Biologi. Kita materinya adalah kelas 7, 8, dan 9. Sudah di-download ini kemarin di PK Learning-nya Ustadzah ya, bagian materi. Kalau belum, download dulu. Kelas 7 adalah klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan pada hewan. Kemarin kita sudah bahas ya, enggak sih? Kemarin kita sudah bahas yaitu tentang hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Gitu ya. Untuk yang hewan vertebrata, yaitu tentang hewan vertebrata dan tentang hewan avertebrata. Vertebrata kemarin sudah Ustadzah ajarkan 5, mulai dari mamalia, kemudian aves, reptil, kemudian amfibi dan juga pisces, begitu ya. Kemudian untuk yang avertebrata, Ustadzah sudah ajarkan juga untuk yang arthropoda. Itu insya Allah yang akan keluar, gitu ya anak-anak ya. Sedangkan yang kedua adalah tentang sistem organisasi kehidupan, di mana nanti akan kita pelajari adalah jaringan pada tumbuhan. Gitu ya. Oke, coba. Ya, oke. Ustadzah lanjut anak-anak. Ya, kita mulai yang kedua, yaitu sistem organisasi kehidupan dan jaringan pada tumbuhan. Ustadzah sudah punya soal sebetulnya, dan ini sudah dikerjakan di kelas A dan B. Cuman kelas C karena kemarin ketinggalan, jadi kalian belum mengerjakan, ya anak-anak ya. Ini akan Ustadzah share, kita bahas bersama saja soalnya, dan juga nanti bisa kalian jawab. Gitu. Ya, Ustadzah stop share dulu. 12 orang ya yang gabung ya, semoga nanti bisa nambah lagi anak-anak. Harapannya Ustadzah itu ada banyak, tapi ya harapan tinggal harapan ya. Ini latihan soal ya. Oke, sudah Ustadzah share di sini, sudah kelihatan ya anak-anak. Ini adalah latihan soal untuk materi persiapan kelas 7 dan 8. Sudah belum kelas C yang ini? Atau mungkin sudah kita bahas anak-anak? Sudah belum? Sudah sampai nomor berapa? Oh, belum. Ya, oke. Benar belum ya? Kalau oke, terima kasih Mbak Faisa, Mbak Rasya sudah memberitahu Ustadzah. Oke, kalau memang belum, Ustadzah akan mulai dari nomor 1, begitu ya. Dan Ustadzah minta tolong kepada masing-masing anak, nanti kalau misalnya Ustadzah minta untuk membacakan, membaca aja anak-anak, enggak usah jawab. Yang jawab nanti bisa teman-teman kalian sambil chat gitu ya. Salah jawab ya enggak apa-apa.
Gitu ya, nggak usah malu, nggak usah takut ketika salah menjawab. Kita mulai nomor 1. Ustazah minta tolong Mbak Hanan untuk membacakan nomor 1. Ya, silahkan. Perhatikan gambar berikut. Kelompok hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat adalah... Ya, oke. Ustazah minta tolong Mbak Hanan untuk menyebutkan nama-nama hewannya saja. Nomor 1 namanya apa itu Mbak Hanan? Hewan apa? Rata. Kalau nomor 2 hewan apa? Kura-kura. Kura-kura. Kalau nomor 3 hewan apa? Ular. Ular. Kalau nomor 4 hewan apa? Ayam. Ayam. Ya, oke. Silahkan anak-anak kira-kira jawabannya apa yang memiliki kekerabatan paling dekat? Yang sama-sama satu kelompok. Oke, terima kasih. Iya, benar sekali. Sudah ada yang menjawab dan sudah benar ya. Mbak Rasya, Mbak Safa. Ya, jawabannya adalah B. B itu adalah 2 dan 3. Ini jawabannya. 2 dan 3 ini adalah masuk dalam kelompok apa? Masuk dalam kelompok reptil. Gitu ya, anak-anak ya. Ini masuk dalam kelompok reptil. Sedangkan kalau yang nomor 1, ini kemarin amfibi. Sedangkan yang nomor 4, ini kemarin masuknya 1. Ini masuknya adalah amfibi. Amfibi. Kalau yang nomor 4, kemarin ini masuknya adalah aves. Begitu ya. Oke, sekarang nomor 2. Masih pada pengelompokan makhluk hidup nomor 2 ini. Ya, minta tolong Ustazah Mbak Faisa untuk membacakan. Ya, Faisa. Perhatikan. Ustazah belum mendengar Faisa? Ya, udah. Perhatikan ciri-ciri hewan berikut. 1. Kaki 3 pasang dan berruas-ruas. 2. Tidak punya tulang belakang. 3. Tubuh berruas-ruas. Berdasarkan ciri di atas, hewan tersebut termasuk dalam kelompok. Oke, silahkan chat. Ada yang tahu? Kaki 3 pasang. Ji, sebentar ya, ada tamu. Oke, maaf anak-anak, Ustazah lanjut lagi ya. Ya, oke, sudah ada yang menjawab. Kakinya 3 pasang, tidak punya tulang belakang, dan tubuh berruas-ruas. Masuk dalam kelompok apa? Benar sekali, sudah menjawab 3 orang dan benar semua. 3 orang ya. Jawabannya adalah dia masuk kelompok serangga, di mana serangga itu masuk dalam kelompok hewan yang berruas-ruas atau berbuku-buku, yaitu arthropoda. Gitu ya, anak-anak ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini yang berkaitan dengan materi untuk PTS. Yang kedua, yaitu sistem organisasi kehidupan, yaitu jaringan pada tumbuhan. Yuk, kita bahas bersama-sama. Oh, maaf. Nah. Ya, oke. Minta tolong nomor 3, salah satu untuk ada yang membacakan, Mas Ilham. Ya, silahkan Mas Ilham. Minta tolong dibacakan nomor 3. Pernyataan berikut berhubungan dengan ciri jaringan pada tumbuhan. 1. Mengandung lebih banyak klorofil. 2. Terlindung oleh selapis sel di atasnya. 3. Susunan selnya sangat rapat dan tersusun rapi. Jaringan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah... Ya, oke. Ada yang tahu anak-anak mungkin sudah pernah membaca? Kira-kira ciri jaringan yang mengandung banyak klorofil, terlindung oleh selapis sel di atasnya, susunan selnya sangat rapat dan tersusun rapi, itu jaringan apa? Ada yang tahu? Iya, oke. Sudah ada yang menjawab. Mbak Rasya, benar sekali ya. Ya, benar. Jawabannya adalah jaringan palisade. Jaringan palisade itu sing piye, nanti sudah ada gambarnya ya anak-anak ya. Jadi cirinya palisade memang mengandung lebih banyak klorofil. Makanya karena dia ada banyak klorofil, maka fungsinya jaringan palisade kira-kira untuk apa?
karena ada banyak klorofil, karena punya banyak klorofil, maka kira-kira fungsinya palisade untuk apa anak-anak? Klorofil, maka fungsi palisade adalah untuk tempat. Ada yang tahu? Bisa chat Usadah yuk. Oke, ya terima kasih Mbak Safa. Ya, sebagai tempat fotosintesis. Karena dia, oke, ada yang chat lagi. Terima kasih Mbak Rasya, benar. Sebagai tempat fotosintesis. Ini ya, ini fungsi dari jaringan palisade. Karena dia punya banyak klorofil, maka sebagai tempat fotosintesis. Nah, sekarang sing piye jaringan palisade? Bisa kalian lihat nih, nomor 4 sekalian. Kita bahas nomor 4 ya, anak-anak ya. Bisa kalian lihat. Yang ada gambar seperti ini adalah gambar anatomi daun. Jadi, itu adalah gambar anatomi daun atau penampang melintang daun. Itu adalah gambar anatomi daun. Kira-kira, yuk, ada enggak yang bisa memberitahukan ke Ustazah? Nomor berapa yang disebut sebagai jaringan palisade? 1, 2, 3, atau 4? Yang atas, seperti atas tadi. Susunan selnya sangat rapat dan tersusun rapi, kemudian terlindung oleh selapis sel di atasnya. Nomor berapa? Oke, terima kasih. Iya, oke Mas Rehan, Mbak Safa, Mbak Rasya, Mbak Faisa, benar semua. Jawabannya adalah yang nomor 2 itu, ini 1. Terus Usadah nomor 2. Nomor 2 ini namanya adalah jaringan palisade. Ini. Nomor 2 inilah jaringan palisade, di mana cirinya adalah susunan selnya sangat rapat dan rapi, serta bentuknya seperti tiang. Ya, anak-anak, bentuknya seperti tiang. Terlindung oleh selapis sel di atasnya. Ini adalah selapis sel di atasnya, yang nomor 1. Kemudian mengandung lebih banyak klorofil. Jadi di sini ada banyak klorofilnya. Itulah jaringan palisade dan fungsinya tahu ya, sebagai tempat untuk fotosintesis. Sekarang kita langsung ke nomor 4 saja ya. Ya, jawabannya apa kira-kira nomor 4? Nama dan fungsi bagian yang bernomor 2. Jawabannya apa? Berarti A, B, C, atau D? Iya, oke, sudah bisa ya menjawab ya. Benar sekali. Sudah tahu nomor 2, jawabannya adalah yang C. Parenkim palisade. Loh, kok parenkim? Iya, anak-anak. Jadi jaringan palisade itu termasuk dalam jaringan parenkim atau jaringan dasar. Gitu. Makanya lengkapnya namanya adalah jaringan parenkim palisade. Kalau palisade saja boleh, boleh. Palisade saja boleh. Parenkim palisade lebih lengkap lagi, boleh gitu ya. Fungsinya tahu ya, cirinya tahu ya, tidak tak ulang lagi loh anak-anak ya. Oke, sekarang nomor 1. Nanti yang belum jelas tanya ya. Nomor 1, ada yang tahu namanya jaringan apa itu nomor 1? Oke, sudah ada WA Usada, benar sekali. Terima kasih Mbak Safa dan Mas Rehan. Namanya adalah jaringan epidermis. Sekarang kita belajar jaringan epidermis, ciri-cirinya. Ciri-ciri jaringan epidermis. Kalau kamu lihat jaringan epidermis ini rapat atau tidak rapat? Beritahu Ustazah. Rapat atau tidak rapat? Lihat. Benar sekali. Rapat. Terus, selain rapat lagi, selapis atau berlapis-lapis epidermis ini. Lihat. Yang nomor 1 ini epidermis. Itu selnya itu selapis atau berlapis-lapis. Beritahu Ustazah. Benar sekali. Selapis anak-anak. Dia hanya selapis sel. Dia bentuknya, tak kasih tahu saja, mungkin tidak begitu kelihatan. Bentuknya itu pipih atau gepeng. Bentuknya pipih atau gepeng. Terus dia kan merupakan bagian paling luar ya, anak-anak ya, ya enggak sih? Paling luar dari sel tumbuhan kan, sel daun kan ini. Maka fungsinya untuk apa? Ada yang tahu enggak? Fungsi epidermis adalah untuk, iya benar sekali, sebagai pelindung. Pelindung lapisan di dalamnya. Pelindung lapisan
di dalamnya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Nomor 2 sudah tahu ya, jaringan palisade, cirinya dan juga fungsinya tahu ya. Sekarang yang nomor 3, ada yang tahu nggak? Nomor 3 itu namanya jaringan apa? Ada yang tahu nomor 3 namanya jaringan? Iya, benar sekali. Terima kasih Mbak Safa. Namanya nomor 3 ini adalah jaringan pengangkut. Di toos itu sing piye toos yang bentuknya ada bulat-bulat kecil kayak bunga kecil ini loh ya. Maksudnya bulat-bulat kecil membentuk kayak bunga. Gitu ya, anak-anak ya. Jadi kalian bisa lihat di situ jaringan pengangkut. Itu nomor 3. Jaringan pengangkut itu ada 2, apa dan apa? Ada 2, yaitu apa dan apa? Ada yang tahu? Jaringan pengangkut ada 2. Benar sekali. Terima kasih Mbak Hanan, Mbak Rasya. Iya, xilem dan phloem. Xilem dan phloem. Ada yang tahu fungsinya? Fungsinya xilem sama phloem ini berbeda. Kalau fungsinya xilem untuk apa? Ya, beritahu saja. Salah enggak apa-apa. Fungsinya xilem adalah untuk benar sekali, mengangkut. Mereka untuk mengangkut, benar. Mbak Hanan, Mbak Rasya, untuk mengangkut. Mengangkut apa? Mengangkut air dan zat hara. Gitu ya. Sedangkan yang satunya adalah phloem. Phloem juga untuk mengangkut, fungsinya anak-anak mengangkut apa? Beritahu Ustazah. Yuk. Yuk, semua bisa interaksi ke Ustazah ya. Benar sekali Mbak Safa dan juga Mbak Rasya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ini juga untuk mengangkut, tapi yang diangkut adalah hasil fotosintesis. Ini ya, nomor 3. Paham ya jaringan pengangkut? Kemudian yang nomor 4. Ya, beritahu Ustazah anak-anak. Beritahu Ustazah. Nomor 4 ini namanya apa? Bentuknya seperti itu. Dia juga bulat-bulat loh. Iya, bulat-bulat. Ada yang tahu jaringan apa yang nomor 4? Bulat-bulat lebih besar dan letaknya agak jarang-jarang. Apa namanya? Jaringan apa? Ada yang tahu anak-anak? Ya, coba tebak. Benar sekali. Iya. Ini nomor 4 jaringan parenkim juga anak-anak. Tapi bukan parenkim palisade loh ya. Dia namanya adalah nomor 4 ini jaringan parenkim spons atau jaringan spons saja boleh, boleh. Jaringan spons atau parenkim spons boleh. Atau nama lainnya bunga karang. Karena bentuknya kayak bunga karang gitu ya anak-anak ya. Cirinya, beritahu Ustazah, rapat atau renggang? Lihat. Cirinya, rapat atau berunggah atau renggang anak-anak? Rapat atau renggang? Iya, renggang. Dia renggang ya, tidak serapat epidermis ataupun serapat palisade. Gitu ya. Dia renggang, selnya besar, lebih besar kan sel-selnya. Gitu. Itu ciri dari jaringan spons atau bunga karang. Kira-kira atau fungsinya anak-anak untuk apa? Jadi di dalam jaringan spons atau bunga karang terdapat jaringan pengangkut, gitu ya. Jadi kalau di daun, jaringan pengangkutnya itu ada di jaringan bunga karang atau spons. Ya, sekarang fungsinya untuk apa? Ada yang tahu fungsinya? Ada yang tahu? Boleh chat Ustazah. Di sini itu juga terdapat klorofil, tapi tidak sebanyak klorofil yang ada di palisade, anak-anak. Benar sekali. Ya, fungsinya salah satunya juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Tempat fotosintesis. Ada lagi dia punya fungsi lainnya, yaitu tempat kantong udara, boleh. Ya, tempat menyimpan oksigen. Ustazah bilang begitu ya, menyimpan udara. Ustazah bilang tempat menyimpan udara. Tempat untuk apa lagi? Menyimpan apa lagi selain udara, selain tempat fotosintesis? Menyimpan satu lagi, yaitu menyimpan, kalau di tumbuhan punya cadangan apa?
Tempat menyimpan. Oke, ya, terima kasih. Sudah benar Mbak Faisa, Mbak Hanan. Tempat menyimpan cadangan makanan. Ada di sini, anak-anak. Gitu, paham? Anatomi daun atau penampang melintang daun keluar, Us. Iya, keluar. Tolong dipelajari. Ya, anak-anak ya, itu keluar. Ada yang mau bertanya? Paham? Sudah paham ini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup ya, lanjut ya. Yuk, sekarang kita ke nomor 5. Ini tentang apa? Kalau kalian lihat materinya lagi, boleh silahkan lihat materinya lagi. Sistem organisasi kehidupan sudah. Nanti yang keluar adalah jaringan pada tumbuhan, salah satunya adalah daun. Sekarang yang kelas 7, masih kelas 7 ini, tentang pencemaran lingkungan. Tentang pencemaran lingkungan. Yuk, Ustazah minta tolong kepada salah satu untuk membacakan kepada Mbak Rasya. Yuk, silahkan Mbak Rasya, nomor 5. Tolong dibacakan. Gambar tersebut menunjukkan daerah perairan yang tercemar oleh limbah deterjen yang berasal dari rumah tangga dan pabrik. Usaha yang seharusnya dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran tersebut adalah. Yuk, apa anak-anak jawabannya? Oke, sudah ada yang menjawab. Ayo, apa jawabannya? Yuk lagi. Mungkin ada yang menjawab lagi, biar Ustazah tahu benar kalian, benar salahnya dari jawaban kalian. Ada enggak yang mau menjawab lagi? Iya, benar, sama ya, Mbak Faisa, Mbak Rasya, jawabannya sama. Usaha yang seharusnya dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran tersebut ini adalah gambar pencemaran air yang disebabkan oleh limbah deterjen baik dari rumah tangga bisa ataupun dari pabrik. Bagaimana cara yang dilakukan, usaha dilakukan untuk mencegah pencemaran tersebut? Benar sekali. Jawabannya adalah yang C. Melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan. Perairan itu mana, Us? Perairan itu bisa sungai, danau, waduk, itu namanya perairan. Jangan sampai mereka tercemar oleh limbah-limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga ataupun pabrik. Ya, anak-anak ya, jangan sampai mereka tercemar oleh itu. Nah, caranya dengan bagaimana? Dengan diolah limbahnya. Jadi, limbah, jadi seperti ini anak-anak urutannya. Limbah dari, misalnya limbah deterjen ya, limbah deterjen dari rumah tangga atau dari pabrik nanti tidak langsung dibuang, tapi dia pakai dulu. Tidak langsung dibuang ke perairan, dia pakai limbahnya, ditampung dulu. Ditampung dulu. Jadi pabrik punya tempat penampungan limbah, Us? Iya, punya, harus punya. Kalau pabrik itu menghasilkan limbah yang berbahaya. Rumah tangga juga harusnya juga punya, gitu ya. Ditampung dulu. Lalu setelah ditampung, lalu diolah. Jadi ada tempat untuk pengolahan limbah. Diolah. Oleh siapa? Ada yang tahu anak-anak siapa yang mengolah limbah menjadi limbah yang tidak berbahaya? Ada yang tahu siapa yang mengolah limbah? Ya, boleh chat Ustazah. Ada yang tahu? Manusia. Mungkin perannya khususnya tidak ke manusia. Oleh apa? Oleh mikroorganisme anak-anak. Terus ini malah kaitan sama bioteknologi, loh, benar sekali. Terima kasih Mbak Hanan menjawabnya benar ya. Oleh mikroorganisme. Harusnya kemarin kita masih nyambung ya, bioteknologinya tidak hanya pangan, tidak hanya kesehatan, tapi juga lingkungan. Di mana salah satu mikroorganisme yang untuk lingkungan, salah satunya adalah berperan untuk mengolah limbah. Gitu, diolah oleh mikroorganisme, di mana yang berperan, peran dari mikroorganisme ini adalah untuk apa? Ada yang tahu? Untuk menguraikan limbah. Untuk menguraikan limbah. Limbah yang cair tadi, sehingga menjadi tidak berbahaya. Jadi diolah. Zat-zat yang berbahayanya tadi diolah, diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga menjadi tidak berbahaya. Dan kalau tidak berbahaya, nanti selanjutnya, kalau sudah tidak berbahaya, bisa dibuang ke perairan. Boleh, aman. Tidak mencemari lingkungan yang ada di perairan tersebut.
Gitu ya, anak-anak paham? Oke, ada yang mau bertanya? Ini tentang pencemaran air. Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas? Kita lanjut lagi yang nomor 6 ya. Ya, Ustazah minta tolong nomor 6. Mbak Hayu. Yuk dibaca nomor 6 yuk. Akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Bencana ini menenggelamkan ratusan rumah, sawah, gedung sekolah, industri, tumbuhan, hewan, dan harta benda. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut adalah Jadi kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu anak-anak? Yuk silahkan. Ya oke, sudah ada yang mencoba menjawab. Yang lain yuk silahkan. Ya silahkan di chat lagi Ustazah. Apa usaha yang dapat dilakukan? Ya benar sekali. Terima kasih yang sudah menjawabnya. Oke, ada yang menjawab lagi. Benar. Ya semua sama. Jadi usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang contohnya adalah banjir. Ya, itu dengan cara apa? Tidak berlebihan dalam mengeksploitasi alam. Ini. Contohnya apa sih kegiatan yang mengeksploitasi alam yang bisa menyebabkan bencana banjir? Jadi contoh mengeksploitasi alam yang bisa menyebabkan bencana banjir, ada yang tahu? Apa anak-anak? Apa? Contoh mengeksploitasi alam yang bisa menyebabkan banjir. Dengan ada orang yang iya benar sekali, tebang hutan, penebangan pohon. Tebang pohon berarti tidak boleh, boleh. Ada lanjutannya ya. Tebang hutan secara sembarangan atau illegal logging. Gitu. Adalah tebang pohon sembarangan. Ini ya. Jadi sembarangan maksudnya bagaimana? Jadi dia membabat habis semua hutan. Semua tanaman yang ada di hutan itu dibabat habis, tidak pandang bulu. Itu mau tanaman udah besar, sudah siap ditebang ataupun yang belum. Seharusnya tidak seperti itu anak-anak. Harusnya ada kriteria untuk menebang tanaman. Jadi dipilih tanaman yang sudah tua dan lingkar tahunnya sudah besar, yang batangnya sudah besar. Itu ada ketentuannya seperti itu. Kalau yang masih kecil, biarkan saja dulu, tidak ditebang semuanya. Gitu. Tapi hampir banyak orang-orang yang sekarang ini ya babat habis, gitu ya. Itu ini yang nanti akhirnya bisa menyebabkan bencana banjir. Dan juga selain banjir, kira-kira bencana apa lagi yang bisa disebabkan selain banjir? Kira-kira bencana apa lagi yang bisa disebabkan oleh tebang pohon sembarangan? Iya, benar sekali. Tanah longsor. Iya, benar. Tanah longsor, kemudian erosi, kekeringan, gitu ya. Itu adalah beberapa hal yang disebabkan oleh eksploitasi alam. Tanah longsor, kekeringan, erosi, itu. Ini anak-anak. Allah marah, benar. Allah tidak suka memang sama orang-orang yang seperti itu. Itu namanya orang-orang yang tamak ya, anak-anak ya. Dia pengen keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi dengan cara mengeksploitasi alam. Tidak boleh seperti itu. Hutannya jadi gundul, benar. Kalau hutan gundul nanti tidak bisa menyimpan air, kita kekurangan air, kita kekeringan, tidak bisa minum, tidak bisa mandi dan sebagainya. Seperti itu anak-anak. Makanya kita harus menjaga keseimbangan alam. Misal kalau jadi pejabat jangan seperti itu ya. Harus tetap memikirkan alam ya. Tidak hanya semata-mata mementingkan uang gitu ya. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 7. Ya. Sebentar. Ini Ustazah nanti biar kalian yang menjawabnya. Tak cut dulu. Oke. Ini ada berapa orang sih? 14. Oh, tadi 16, sekarang 14. Enggak apa-apa.
Ya, tetap semangat anak-anak. Mana ini tadi ya? Ya, sekarang yang ini. Kita belajar nomor 7. Nomor 7 itu adalah tentang, kalau kalian mau tahu, nomor 7 ini adalah tentang berikutnya ini anak-anak. Sudah share ya? Saya sebentar. Materinya kembali ya, biar kalian sambil melihat materi yang untuk. Nah, nomor 7 itu adalah tentang, ini kelas 7 sudah selesai ya. Pencemaran lingkungan sudah, sistem organisasi kehidupan sudah, klasifikasi makhluk hidup sudah. Gampang kan? Kelas 8 sekarang, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ini yang akan kita pelajari di nomor 7. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nanti yang akan kalian pelajari adalah jaringan pada daun serta batang dikotil. Ya, anak-anak ya. Oke, yuk kita mulai. Ya, oke. Silahkan nomor 7 minta tolong salah satu untuk ada yang membacakannya, Mbak Dila. Ya, silahkan Mbak Dila. Nomor 7 tolong dibaca dulu soalnya. Ayo, perhatikan. Saya tidak dengerin. Ya, silahkan. Bisa mulai membaca. Nomor 7. Benar, nomor 7. Ya, silahkan. Pernyataan dari jaringan tumbuhan berikut. 1. Pembuluh kayu mengangkut hasil fotosintesis. 2. Jaringan sklerenkim penyangkong. 3. Pembuluh tapis atau ayak mengangkut air dan zat hara. 4. Jaringan kolenkim penyangkong. Dan yang tepat antara jaringan dan fungsinya adalah nomor. Ya, ya, ada yang sudah paham? Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, silahkan boleh chat Usadah. Sudah ada yang tahu. Mbak Safa Khairunisa, ada lagi? Ya, silahkan. Ada lagi yang mau menjawab? Boleh. Mbak Safa Asintia, sudah sama juga jawabannya. Sudah pinter-pinter loh kalian. Mungkin Usadah enggak menjelaskan pun kalian mungkin bisa ya. Jawabannya adalah yang C anak-anak. 2 dan 4. Jawabannya 2 dan 4 ya. Sekarang kita cek ya. Pernyataan yang tepat antara jaringan dan fungsinya adalah, kita mulai. Jadi kenapa 2 dan 4? Jadi 2 dan 4 ada beberapa macam jaringan pada tumbuhan. Ada beberapa macam jaringan pada tumbuhan. Yuk, kita yang pertama adalah, jawabannya itu dulu ya, jaringan penguat atau penyokong. Jadi ini yang menguatkan tumbuhan. Jaringan penguat atau penyokong. Sebentar. Jaringan penguat atau penyokong ada 2, yaitu yang itu tadi, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Diingat-ingat ya, sklerenkim. Ini adalah jaringan penguat dan penyokong, ada 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Sekarang yang kedua adalah, paham ya, yang ini yang pertama. Yang kedua, apalagi yang kedua? Yang kedua, yuk kamu lihat itu, pembuluh kayu. Apa nama lainnya pembuluh kayu? Ada yang tahu? Apa nama lainnya pembuluh kayu? Nama lain pembuluh kayu apa? Iya benar sekali. Tahu ya Mbak Safa Khairunisa dan Mbak Safa Acintia. Pembuluh kayu, oke. Ya, oke Mbak Faisa juga benar ya. Ini masuk dalam jaringan apa? Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada 2, yaitu silem atau disebut juga pembuluh kayu. Ini, silem atau pembuluh kayu. Fungsinya sudah tahu ya?
Tadi di atas sudah ada ya. Apa anak-anak fungsinya? Ada yang tahu? Yuk coba chat Usadah. Tadi di atas sudah kita membahas silim sama satunya floem. Fungsinya adalah untuk mengangkut. Benar sekali. Ya, mengangkut air dan zat hara, Mbak Safa ya. Ustazah tidak nuliskan lamaan nanti. Yang satunya adalah, jaringan pengangkut satunya adalah floem, atau disebut juga pembuluh tapis atau ayak. Pembuluh tapis atau ayak. Fungsinya sudah tahu ya. Apa fungsinya? Yuk bisa chat Ustazah. Fungsinya adalah untuk mengangkut juga. Mengangkut apa? Fungsinya adalah untuk mengangkut, benar sekali, mengangkut hasil fotosintesis. Oke, paham ya anak-anak ya. Sekarang kita masih ada jaringan lagi, yaitu jaringan apa? Yang ketiga, ini adalah jaringan pelindung. Yuk, ada yang tahu jaringan pelindung berarti apa? Contoh jaringan pelindung. Jaringan apa anak-anak? Dia letaknya paling luar, tadi di awal. Apa? Ada yang tahu tadi pas kita belajar daun? Ya, benar sekali. Ya, Mbak Faisa, Mbak Safa, Mbak Hanan. Benar, jawabannya adalah jaringan epidermis. Cirinya dan fungsinya sudah tahu ya, Ustazah tidak menuliskan lagi ya. Tidak tak ulang lagi ya. Ya, oke, Mbak Rasya juga benar. Yang keempat adalah jaringan apa lagi sini. Yang keempat adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Yuk, apa contohnya? Beritahu Ustazah. Tadi kamu juga sudah tahu tadi ada jaringan parenkim. Di daun yuk ada, di batang yuk ada, di akar ya ada. Apa? Iya, benar sekali. Palisade itu masuk parenkim. Jaringan spons itu juga masuk parenkim. Gitu ya. Jadi jaringan palisade, kemudian jaringan spons, kemudian korteks, kemudian empulur. Ini adalah jaringan-jaringan parenkim. Contoh-contoh jaringan parenkim. Gitu ya. Fungsinya palisade, spons sudah ya. Nanti untuk yang korteks, empulur nanti kita bahas di batang. Itu punyanya batang. Gitu ya, anak-anak ya. Kemudian apalagi? Yang kelima, masih ada lagi anak-anak, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem. Ya. Jaringan meristem. Ustazah sebut cirinya dulu, karena ini belum ya. Cirinya, ada yang tahu ciri-ciri jaringan meristem? Ada yang mungkin sudah tahu? Pernah mendengar mungkin begitu. Ya, ada yang tahu? Jaringan meristem, ciri-cirinya adalah jaringan yang sel-selnya apa? Aktif membelah. Cirinya, jaringan ini sel-selnya aktif membelah atau tersusun dari sel-sel yang meristematis gitu ya, aktif membelah. Yuk, ada yang bisa memberikan contohnya? Ada yang bisa memberikan contohnya mungkin? Benar sekali. Iya. Tersusun atas sel-sel yang muda, aktif membelah, berukuran kecil. Ya, benar sekali. Susunan selnya sangat rapat, sehingga, ya, benar. Wah, ini sudah selnya rapat. Ya, benar. Aktif membelah, selnya rapat. Ya, benar sekali. Muda, selnya muda juga. Ya, benar sekali. Gitu ya. Sudah bisa kalian, sudah pinter-pinter gitu kok ya. Kemudian dia bentuknya bulat, lonjong, oke. Contohnya, ada yang tahu? Aktif membelah, berarti dia bisa tambah gede, tambah besar, tambah panjang, gitu ya. Apa contohnya? Pada tumbuhan ataupun pada tumbuhan, contohnya di bagian mana? Ada yang tahu? Di bagian mana jaringan meristem itu? Yang tumbuh besar, yang tumbuh panjang? Yang tumbuh panjang itu di mana sih anak-anak? Di ujung. Nah, ada yang tahu ini? Saya sebentar. Iya, benar. Batang.
Batangnya di bagian mana? Di ujung, anak-anak. Jangan di ujung ya, ujung batang ataupun ujung akar. Terus masih di batang juga. Di mana? Di kambiumnya. Ini. Kambium itu jaringan meristem, makanya kambium. Nah, benar sekali ya, Mbak Rasya ya, tepatnya lebih di situ. Jadi lebih dia bisa membesar, nanti kambium bisa membesar ke samping. Batang kan bisa tambah gede ya, apalagi batang yang dikotil gitu ya. Oke, paham? Anak-anak, itu adalah beberapa ciri jaringan pada tanaman gitu ya. Ada 5 ciri, ada 5 macam jaringan pada tanaman. Ada yang mau bertanya sampai nomor ini? Sudah paham ya? Sekarang kita ke nomor 8. Ya, Ustazah minta tolong nomor 8. Ada yang membantu Ustazah membacakan soalnya? Yuk, minta tolong ke Mbak Livia. Yuk, tolong dibacakan Mbak Livia untuk nomor 8. Bagian yang ditunjuk huruf P berfungsi untuk P. P itu adalah floem, sudah ada di sini. Ya, P itu adalah floem, anak-anak. Apa kira-kira fungsinya? Yuk, bisa memberitahukan Ustazah. Benar sekali. Iya. Itu apa sih, Us? Kalau kalian mau tahu ya, itu apa sih? Ini adalah penampang melintang batang. Tadi kan Ustazah bilang yang keluar nanti batang dan daun. Ya, untuk struktur tumbuhan, nanti yang akan keluar adalah pada anatomi batang dan daun. Gitu. Jadi P itu adalah floem. Maka dari itu fungsinya adalah untuk apa? Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, yuk kita cek di sini. Saya Ustazah cut dulu kalian yang nanti akan memberitahu Ustazah di sini. Ya, Ustazah minta tolong. Ini adalah gambar batang. Penampang melintang batang dikotil, ya. Yuk, ada yang chat Ustazah. Nanti itu di-share kan? Ya, Mbak Hanan. Ini nanti Ustazah share di grup kelas 9C ya, di grup kelas aja ya. Nanti filenya di-share ke grup kan, soalnya tadi saya telah join. Ya, oke Mbak Nabila, nanti di-share. Ya, oke. Yuk, Ustazah minta tolong untuk ada yang memberitahukan ke Ustazah sama-sama. Paling luar. Mbak Livia, minta tolong ya Mbak Livia ya, paling luar yuk. Kamu sebutkan jaringan apa ini? Ustazah kasih judul, ini adalah jaringan pada batang dikotil. Ya, paling luar, nomor 1, tak kasih nomor 1. Namanya jaringan apa ini Mbak Livia? Jaringan epidermis, benar sekali. Jaringan epidermis. Sudah tahu ya, epidermis tadi sudah kenalan ya, Ustazah tidak ulang lagi loh anak-anak. Ciri-cirinya epidermis bagaimana, fungsinya epidermis apa, tadi di atas sudah, tidak tak ulang lagi. Sekarang yang kedua, yuk Mbak Livia, setelah epidermis, apa ini, jaringan apa ini? Sebelah dalamnya epidermis, ini jaringan apa? Korteks, benar sekali. Korteks. Korteks ini adalah dia masuk dalam jaringan parenkim anak-anak. Jadi parenkimnya pada batang ini ya korteks. Maka dari itu nanti ciri-cirinya akan sama seperti ciri-ciri jaringan parenkim. Ciri-cirinya sama seperti ciri-ciri jaringan parenkim. Tadi sudah ya, jaringan parenkim di atas tadi kan sudah kan ciri-cirinya. Jaringan dasar. Jaringan parenkim ya, ciri-cirinya itu sama seperti jaringan parenkim. Ada yang tahu ciri-cirinya jaringan parenkim? Selnya bagaimana, besar apa kecil? Selnya besar, terus rapat atau berongga? Berongga atau tidak rapat, gitu ya? Atau tidak rapat. Mungkin ada yang tahu lagi? Iya, benar sekali. Berukuran besar, banyak vakuola, tidak rapat,
Gitu ya, ada ruang antar sel, benar sekali. Tidak rapat, ada ruang antar sel. Makanya dikatakan tidak rapat ya. Bervakuola, punya vakuola untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, benar sekali. Kemudian dia meristematis. Meristematis ini. Itu korteks. Ya, ada yang tahu fungsinya korteks? Ada yang tahu fungsinya korteks untuk apa? Kan tadi fungsinya jaringan parenkim kan untuk menyimpan, untuk fotosintesis. Kurang tepat. Kalau penyokong tadi adalah sklerenkim dan kolenkim, gitu ya. Ada yang sudah benar. Fungsinya korteks adalah untuk menyimpan cadangan makanan anak-anak. Menyimpan cadangan makanan. Gitu ya, tahu ya, ini fungsinya korteks untuk menyimpan cadangan makanan. Sekarang yang ketiga, ayo Mbak Livia lagi, yang ketiga. Setelah korteks, apa ini? Ada yang bulat kecil ini. Apa ini namanya? Yang luar, sebelah luar ini. Floem. Floem, benar sekali. Sudah tahu ya, kalau floem tadi sudah tahu fungsinya. Enggak tak tulis lagi loh ya, untuk mengangkut hasil fotosintesis. Terus lagi Mbak Livia, setelah floem, yang lingkaran ini, bentuknya yang lingkaran ini, apa namanya setelah floem? Apa? Ini namanya? Ini? Kambium fasikuler. Iya, benar sekali, kambium. Jadi, kambium ada dua, fasikuler sama interfasikuler. Fasikuler itu yang terletak di antara silem dan floem. Kalau yang interfasikuler tidak adanya floem dan silem. Kambium aja boleh. Tak tulis kambium aja. Kambium tadi punya ciri-ciri, dia meristematis ya. Sel-selnya meristematis, gitu kan? Sel-selnya meristematis, sehingga dia aktif membelah, bisa membesar. Ya, sekarang fungsi kambium. Ada yang tahu? Fungsi kambium. Untuk apa anak-anak? Fungsi kambium. Ada yang tahu? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Pertumbuhan ya. Pertumbuhan membesarnya batang. Batang membesar kan? Ya, oke. Pertumbuhan membesarnya batang, membentuk silem dan membentuk floem, benar sekali, membentuk jaringan meristematis, iya. Silem dan floem dibentuk oleh kambium, benar. Membentuk jaringan meristematis yang nanti bisa membesar, gitu ya, batangnya membesar, gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya setelah kambium apa, Mbak Livia? Ini yang bulat-bulat, yang bagian dalam. Apa ini namanya? Silem. Silem, benar sekali. Nomor 5 namanya silem. Namanya silem. Silem. Ya. Loh. Nomor 5, sudah langsung aja weh. Nomor 5 namanya silem. Kalau silem sudah tahu ya fungsinya ya, untuk mengangkut hasil fotosintesis. Mengangkut air dan zat hara. Yang terakhir, ini paling dalam namanya adalah, tidak ada di sini Ustazah yang akan memberikan, paling dalam itu yang bulatan sebelah dalamnya silem, ya anak-anak ini loh. Namanya adalah empulur. Empulur atau silinder pusat. Atau disebut juga stele, boleh. Ini fungsinya sama seperti pada korteks. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, ini. Oke, paham ya? Sekarang yuk, satu lagi ya. Sebentar ya, satu lagi di nomor 9. Yuk, nomor 9, Ustazah minta tolong kepada salah satu untuk bisa membacakan soalnya. Oh, Usnurul sudah. Sebentar ya, anak-anak ya. Sebentar, Ustazah langsung saja. Perhatikan hasil percobaan uji makanan berikut. Berdasarkan hasil percobaan di atas, bahan makanan yang mengandung gula
yang mengandung zat gula adalah, yuk sekarang Ustazah mau tanya ke kalian semua. Oke, Mbak Rasya sudah tahu ya. Untuk kemarin uji makanan ada 3 ya, ada 4 ya, uji glukosa, uji amilum, uji protein, dan uji lemak. Ya, tolong dong Ustazah minta tolong kepada salah satu Mbak Safa Acintia untuk uji glukosa. Pakainya larutan ujinya nanti ditetesi dengan apa Mbak Safa Acintia? Larutan Benedictus. Ya benar, Benedik. Kemudian setelah ditetesi Benedik, besok pas kalian ujian praktek untuk uji gula, larutan gula, misalnya kamu uji pakai Benedik ya anak-anak ya. Setelah itu dibakar apa tidak Mbak Safa Acintia? Iya, Ya, dibakar. dibakar. Setelah dibakar warnanya akan berubah. Kalau memang mengandung gula, nanti warnanya akan berubah jadi apa Mbak Safa setelah dibakar? Merah bata, Us. Merah bata, benar sekali. Berarti itu nanti ada kandungan glukosa dalam larutan gula. Karena warnanya berubah jadi merah bata setelah ditetesi larutan Benedik. Paham ya? Yang kedua, coba Mbak Safa Khairunisa, uji amilum. Kalau uji amilum, sebentar Mbak Safa Acintia dulu. Coba Mbak Safa Acintia, makanan apa ini setelah ditetesi Benedik warnanya jadi merah bata? Itu yang mengandung glukosa. Berarti makanan apa saja? Pisang matang, roti, sama jagung, Us. Ya, oke, bagus, sip. Bisa ya. Sekarang yang Mbak Safa Khairunisa, uji amilum Mbak Safa. Harus, kalau untuk uji amilum ditetesi pakai apa Mbak Safa? Pakai lugol, benar sekali. Terus nanti kalau misalnya bahan makanan itu mengandung amilum, maka warnanya akan jadi apa? Biru kehitaman, benar. Perlu dibakar tidak Mbak Safa Khairunisa? Enggak usah ya. Kalau uji amilum enggak usah dibakar, yang dibakar uji glukosa aja. Coba Mbak Safa Khairunisa, kira-kira makanan apa saja yang setelah ditetesi lugol warnanya jadi biru kehitaman? Ini menunjukkan bahwa dia mengandung amilum. Makanan apa? Yuk, 1. Kacang tanah, pisang matang sama roti. Iya benar. Nasi, pisang matang sama roti, gitu ya. Oke, berikutnya adalah uji protein. Mbak Nabila, ya, tolong beritahu saya. Untuk uji protein nanti ditetesi pakai apa, Mbak Nabila? Piuret, Us. Piuret, benar sekali. Perlu dibakar tidak? Perlu dibakar enggak untuk uji protein? Setelah ditetesi piuret? Enggak usah dibakar ya, Mbak Nabila ya. Yang dibakar hanya glukosa aja, untuk uji glukosa saja nanti yang dibakar. Gitu ya. Yang lainnya enggak usah dibakar. Terus kalau memang mengandung protein, warnanya akan menjadi apa Mbak Nabila? Setelah warna ungu. Benar sekali. Yuk sekarang coba lihat setelah ditetesi piuret, makanan apa saja yang berubah warna jadi ungu, berarti itu yang mengandung protein. Beritahu saja makanan apa aja yang ada di sini. Kacang tanah, kuning telur, sama nasi. Iya, benar. Nasi, ya ternyata iya, gitu kan. Bisa jadi mungkin ada kandungan protein juga, gitu. Yang terakhir adalah uji lemak. Ustazah minta tolong ke Mbak Fani. Ya, Fani, pakai apa kalau uji lemak, Fani? Kertas buram atau HVS. Ya, nanti biasanya minyak goreng ya yang untuk uji lemak ya, dioleskan begitu. Kalau nanti memang dia mengandung lemak, akan bagaimana kertas buramnya? Jadi transparan. Ya, jadi transparan gitu atau terawang gitu ya. Oke, paham ya anak-anak ya. Nanti masih dengan besok lagi kita bahas berikutnya yaitu tentang enzim untuk makanan, pencernaan. Oke, anak-anak ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ada tidak? Setelah ini tadi Usnurul sudah di grup sudah memberitahukan untuk masuk ke Zoom-nya ya, fisika gantian ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti Ustazah share, sekalian Ustazah share rekamannya dan juga Ustazah share ini tadi yang kita bahas filenya. Di kelas 9C aja ya. Itu ya. Oke, ada lagi? Cukup? Sudah? Kalau tidak ada, kita akhiri ya anak-anak dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, oke. Silahkan anak-anak sama-sama Mbak Rasya, sama-sama Mbak Safa, ya Mbak Nabila, sama-sama. Terima kasih juga ya, semangat belajar. Ustadzah N ya, bisa bergabung di fisika sekarang. Mbak Hayu, Mbak Hanan, Ustadzah N ya.